Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di sesi video kita pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat alat transplanting ataupun untuk melobangi dari polybag ini ya, yang dimana nantinya kita akan mengerjakan pemindahan bibit yang berusia 3 bulan ya, dimana pada usia 3 bulan itu polybagnya masih polybag kecil ya, polybag kecil dengan ukuran 15 kali 20 cm. Kita pindahkan ke polybag ini yang berukuran 30 cm kali 40 cm. Untuk bentuk dari alat bor ini sendiri, ini terdiri dari paralon yang berukuran 3 inci ya. Kalau ada 3 inci setengah lebih bagus. Lebih bagusnya lagi kalau ada ukuran paralon yang besar lubangnya seperti ini ya, pas-pasan seperti ini. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi hasil lubang yang dibuat itu pas-pasan dari bentuk dari mengikuti diameter dari polybag ini sendiri. Karena nantinya polybag ini yang akan kita kita pindahkan ya ke dalam polybag ini. Ya, jadi kita gali menggunakan bor ini lalu kita pindah. Langsung kita pindahkan polybag ini, bibit ini ke dalam polybag yang lebih besar gitu. Jadi langsung bentuknya itu seperti ini ya. Ukuran yang kita gunakan di sini karena saya nggak dapat cari yang ukuran 3 inci setengah. Jadi yang 3 inci saja kita pakai. Masih bisa, asalkan jangan lebih kecil daripada ini ya, diameter dari polybag ini sendiri gitu. Misalkan 2 inci kan kekecilan. Jadi pekerjaannya nanti bisa jadi 2 kali atau 3 kali gitu. Bahkan lebih dari 1 kali lah intinya. Karena kita lubangnya harus melobang mencari apa ya, membuat lubangnya lebih besar gitu. Jadi pekerjaannya itu kalau bisa sekali tancap langsung jadi begitu. Nah, jadi jadi ini paralon ini berukuran 3 inci, 3 inci, kemudian panjangnya ini 40 cm. Kemudian spesifikasi bentuk dari bagian ujungnya yang untuk menancap ke dalam tanah itu seperti ini ya. Dibuat runcing ya, tapi jangan terlalu kecil ya, nanti bisa cepat patah. Dan jangan juga terlalu kalau dari ujung ini ya masuk ke dalam ini serongnya ini jangan terlalu dalam, itu juga bisa mengakibatkan cepat patah. Jadi minimal jarak dari ujung ini ke sini ke lurus ini ya, ini minimal kedalaman potongan ini kedalaman potongan ini paling enggak 2,5 sampai 3 cm lah gitu ya. Kemudian dipotong membentuk bergerigi seperti ini ya, keliling. Nah, setelah itu kalau sudah jadi, untuk stangnya ini kita buat dari kayu ya, kayu ataupun apa-apa saja lah ya. Yang penting posisinya nyaman lah kita gunakan, kita pegang ya. Nah, cara melobangi ini gampang, kita gunakan ini ada lampu minyak ya, lampu minyak ini nanti kita bakar, kemudian kita bakar seperti ini ya. Di bagian bawahnya, pas di bagian yang mau kita lubang kita bakar, begitu lembut nanti kita tusuk menggunakan kayu. Jadi seperti inilah ya. Oke, bisa juga rekan-rekan kalau nggak pakai lampu minyak bisa juga kalau ada lem paralon. Kalau ada lem paralon nanti di sini di pas titik yang mau kita yang mau kita bolong ya, yang mau kita bolongi ini disapu sama ini, kita lumuri lem paralon pas titik ini aja ya, terus dibakar. Lalu nanti beberapa detik langsung kita tusuk ya, tusuk yang pertama, kemudian bakar dioles lagi lem paralon atau kita bakar, baru kita tusuk lagi kalau udah lembut bagian di sini ya. Untuk alat yang kita gunakan, alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat alat ini ada paralon ukuran 3 inci ya, jangan lebih daripada 3 inci ataupun jangan lebih dari besar daripada ini ya. Misalkan 4 inci karena mubazir, cukup 3 inci atau 3 inci setengah ya, mengikuti dari besar polybag ini ya. Nah, jadi alatnya kita gunakan, alat dan bahan kita gunakan di sini ada paralon, kemudian ada kayu, terus gergaji besi yang lengkap sama setangnya ya. Karena kalau cuma gergaji itu aja nanti agak kerepotan, bisa ya kaku tangan kita, keram ya. Karena paralon yang dipotong juga lumayan besar. Terus lampu minyak ataupun lem paralon. Oke, kita langsung ke teknis pembuatannya. Oke, untuk cara kerjanya kita buat seperti ini ya, berduri seperti ini, bergerigi seperti ini ya. Caranya kita langsung kita potong seperti ini, potong miring,
kemudian lawan, setelah itu sini. Oke, setelah selesai kita potong bagian ujungnya ya, kita bentuk seperti ini bergerigi ya, tajam. Langkah selanjutnya kita akan membuat setang ya. Jadi setang ini akan kita jadikan sebagai pegangan nantinya ya, untuk memudahkan kita dalam proses penggalian ya, menekan kemudian sambil menggeser-geser ya. Nah, jadi setang ini terbuat dari kayu. Jadi di sini kami gunakan sisa-sisa papan bekas ya. Kami potong panjangnya kurang lebih 40 cm. Kemudian kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya ini ya, agar nanti tidak tajam ya. Jadi harus mulus ya. Jadi begitu dipegang enak. Kalau nanti enggak kita buang, nanti takutnya begitu kita melakukan pekerjaan ya, akibat gesekan-gesekan tajam dari pinggir kayu ini bisa mengakibatkan cedera pada tangan kita ya, seperti kapalan ataupun ketusuk lah ya, masuk bagian kulit-kulit di kayu ini ke dalam tangan kita. Nah, jadi itu sangat perlu diperhatikan. Langsung saja. Jadi di sini alat dan bahan yang kita gunakan di sini ada lampu minyak, ada lem paralon. Ini fleksibel ya. Kita mau pakai lampu, kita bakar bagian bawahnya. Kalau kita mau pakai lem, kita oleskan di bagian mau kita tusuk, dibakar agak beberapa detik baru kita tusuk. Nah, jadi di sini kita coba pakai karena ini apinya nggak stabil ya, angin, jadi coba kita pakai lem. Jadi kita akan tusuk di sini ya. Kasih jarak ya, jangan terlalu rapat di bagian ujungnya, nanti bisa patah. Tapi coba di sini saja. Ya. Luar dalam ini. Lalu kita bakar. Nah, seperti itu, sambil kita imbangkan apinya agar enggak kesana kemari ya, jadi fokus, nggak ada bagian titik yang akan kita bakar, yang akan kita tolong. Oke, kita masuk ke dalam, kita imbangkan seperti ini ya. Nah, seperti itu, kita imbang. Oke, bagian dalamnya biar apinya kesana ya. Oke, kalau udah agak lembut, langsung kita tusuk ya, sambil ditahan ini, seperti ini. Oke, nah ini seperti ini. Jelang kering kita putar ya, sampai dia kering kita putar seperti ini, diputar terus sampai dia keras kembali, seperti itu. Nah, ini kan sudah mulai agak keras ya. Nah, sambil kita bakar di bagian ini ya, kita imbangkan setengah sini. Kita gunakan lem paralon lagi di sini guys. Kemudian kita bakar menggunakan mancis, jangan terlalu dekat dengan wajah ya. Nah, itu kita imbang ya, ini agar hanya pada bagian yang akan kita bolongkan itu saja yang akan kita tusuk ataupun yang akan kita bakar. Nah, ini ya, langsung kita dorong ya, imbangkan. Oke, kita padamkan, sudah cukup. Lalu kita dorong. Nah, sudah jadi guys. Seperti inilah jadinya alat bor ataupun alat yang akan kita gunakan untuk proses pemindahan bibit kelapa sawit yang berusia 3 bulan dari polybag kecil ke polybag besar. Nah, oke. Selanjutnya masih ada 4. Kita langsung saja ke praktek di lapangan langsung ya. Kita tes. Oke guys. Oke. Kita sudah saatnya untuk testing dari alat ini ya. Coba kita pindahkan satu tanaman ya ke polybag ini dengan menggunakan alat ini ya. Nah, oke Bu, bisa kita mulai. Sip. Ya, ditekan sambil diputar. Nah, jadi posisi tanah ini, kondisi tanah ini ya, kondisi tanah ini harus lembab. Nah, seperti itu. Jadi lubangnya seperti ini. Nah, tanahnya tinggal kita guncang-guncangkan atau dipukul pakai kayu. Bagian paralon itu dindingnya, nanti tanahnya bakalan jatuh. Nah, setelah seperti ini cara pemindahan bibitnya, ini cukup kita tarik bagian kuping di bawahnya. Ini ada kuping ya, tarik
Kemudian 2 jari nahan ini, nahan batang. Tunggu dulu, Bu. Nih 2 jari jepit di sini. Iya, biar tanahnya nggak pala kali runtuh. Sambil ditarik-tarik. Nah, tarik ini, sobekkan aja. Iya. Oke, itu agak apa nggak apa-apa. Agak pecah. Oke, pelan-pelan. Nah, masukkan. Dibenam, jangan sampai kedalaman ya. Iya, jadi pemindahan bibit ini harus jangan sampai tenggelam, harus betul-betul diperhatikan sampai di batas leher dari batang tanaman ini sendiri ya. Dari pangkalnya, bukan leher. Kalau leher di atas ini ya, kecekik dia. Jadi lambat pertumbuhannya nanti. Jadi harus seperti ini. Ya, ini ya, ini tanahnya. Ini mungkin agak kedalaman, nanti kita rubah lagi. Mungkin untuk teknis pemindahan bibit kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi di sini untuk pembahasan alat pendukung untuk proses pemindahan bibit ini sudah kita bahas. Mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang ingin disampaikan ataupun ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian video ini. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.